Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Kaskus, dari tulisannya akun Enaknya 21, sebuah kisah yang berjudul Preman versus Pocong. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini saya angkat dari kisah nyata seseorang yang pernah menggunakan tali pocong sebagai jimat agar kebal dan sukses menjalankan kejahatannya. Dia datang ke seorang dukun hanya karena ingin memiliki ilmu hitam yang dianggap sesat oleh masyarakat sekitarnya. Dengan segala cara dia berusaha memenuhi syarat dari sang dukun, bahkan hingga harus mencuri tali pocong dari kuburan orang yang meninggal karena kecelakaan. Tepat malam Jumat Kliwon, keringat menetes deras di tubuh, tapi saya harus terus menggali. Ayunan cangkul semakin dalam, usaha keras membuahkan hasil. Cangkul yang saya pegang serasa membentur papan penutup mayat. Lalu dengan sisa-sisa tenaga yang ada, saya ngelanjutin penggalian dengan kedua tangan. Berhasil, galian telah sampai dasar. Bau kurang sedap menyebar, refleks saya nutup hidung. Mayat perempuan di dalam kubur itu masih baru, badannya masih terbungkus rapi kain kafan. Kedua bola mata dan mulutnya tertutup kapas. Saya bergidik ngeri, tapi kepalang tanggung. Tujuan sudah hampir berhasil. Rasanya menggigil melihat rupa mayat di hadapan saya. Bulu kuduk meremang. Hanya dengan hitungan menit, saya berhasil mengambil tali pocong mayat tersebut dengan gigi. Sedikit tersenyum menang, buru-buru saya uruk lagi galian itu seperti sebelumnya agar tidak dicurigai penduduk jika makam itu baru saja dibongkar, lalu kabur ninggalin area pekuburan. Nasib kagak perlu disesali. Sepatutnya yang disesali adalah kenapa saya harus terjebak di dunia perpremanan. Padahal bisa saja saya bernasib seperti Rafli, si Tora Sudiro, bahkan seberuntung si Cristiano Ronaldo. Atau apa mereka saja yang kurang seberuntung nasibku. Semua itu karena kekejaman ibu kota. Kota yang menurut orang-orang di kampung bisa jadi sumber mata pencaharian. Dengan bermodalkan uang 1 juta hasil tabungan dan alamat sahabat, saya memberanikan diri mengadu nasib di Jakarta. Saya memang punya teman satu kampung yang sudah sukses duluan di kota megapolitan ini. Tapi karena kecopetan, saya harus kehilangan dompet beserta duitnya plus alamat sahabat di Jakarta. Karena kekejaman copet pun, kini saya harus terjebak di sarang preman. Kerjaan saya pun bukan hanya malak, tapi juga nyopet dan nyuri. Jujur saya juga pengen jadi preman yang paling ditakutin, tapi udah ngejingrak-ngejingrak kalap, tetap saja orang-orang kagak pada takut. Justru saya yang takut sama orang kampung, takut digambar dan digebukin. Nah, terus di mana letaknya liku? Dan untuk deretan-deretan kalimat ini, kayaknya saya kagak pantas nyebut diri saya dengan kata gua. Bos Jono bilang, cara pengucapan saya masih terlalu medok, kurang sangar. Maklum saya memang dari kampung, tapi cuek saja. Saya lebih pede dengan menyebut diri sendiri. Gua ketimbang elu. Terobsesi dengan kehebatan, terpaksa aku pulang kampung dan melakukan ritual bodoh yang ujung-ujungnya menyengsarakan siang malamku. Ngedatengin seorang dukun ilmu hitam yang paling terkenal di desa. Sehari setelah ritual yang saya lakukan, orang kampung di desa pada heboh. Kabar burung tentang kemunculan hantu Saropa, mayat yang tali pocongnya saya curi, mulai nyampe ke telinga saya. Pertama saya cuek-cuek saja. Toh selama ini Saropa kagak pernah nampakin batang pocongnya di hadapanku. Dan ternyata dugaan meleset jauh. Saropa kagak hanya nampakin batang pocongnya, tapi dia ngebawa lengkap moncongnya yang masih tertutup kapas plus busana kafannya. Masih ingat, hari itu tepat malam Jumat. Saat lagi tiduran di balai-balai bambu yang ada di teras rumah, udara dingin dan hawa sejuk pepohonan sedikit melenakan kantuk yang dari tadi saya tahan. Terlalu sore karena waktu masih nunjukin pukul 20.45.
Tapi namanya desa, jam segitu penduduknya sudah pada ngorok di buai mimpi. Kecuali orang-orang yang sedang kebagian ngeronda, sedang asik-asiknya menikmati udara malam. Tiba-tiba terdengar suara mencurigakan dari balik rimbunan pohon bambu. Serak, serak. Saya ngelirik curiga rimbunan bambu yang kagak jauh dari tempat saya berbaring. Sunyi, suara tadi terhenti. Saya cuek, lalu ngelanjutin acara tiduran yang sempat tertunda. Serak, serak. Suara itu terdengar lagi. Sakit hati, saya berdiri terus nyamperin pohon bambu tersebut. Saya pelototin mata, berusaha mencari tahu suara apa yang barusan saya dengar. Alhasil kenyataan sungguh di luar dugaan. Saya ngelihat kain kafan terjuntai hingga ke tanah. Ujung juntaiannya terikat rapat. Penasaran, saya dongakin muka semakin ke atas, terus ke atas, atasnya lagi, dan mak, Saropa jadi permen, mak. Serasa dikejar 1000 anjing buas, saya terbiri-biri lari kagak karu-karuan. Saya baru berhenti pas finish di kamar. Jangan ditanya kenapa saya ngeri. Seumur-umur saya baru ngeliat yang namanya permen dibuntel pakai mori. Kagak mikir sama sekali kalau mayat juga dibuntel pakai kain mori kayak permen. Nah loh, apa bedanya coba? Lega, saya bisa nyampe kamar dengan selamat. Dengan tubuh yang masih bergetar hebat, buru-buru saya nyungsep di kasur. Kagak lupa tarik selimut. Sialnya, itu selimut cuma bisa nutupin dari ujung kepala sampai ujung lutut. Sementara lutut ke bawah, saya kagak tahu. Apakah mesti saya ikat juga seperti milik si Saropa? Terpaksa dengan berat hati saya ngelungker. Saya pikir dengan cara ini tingkat keamanan bisa lebih terjamin. Tapi, Parman! Sayup-sayup terdengar suara perempuan memanggil-manggil namaku. Parman! Kembalikan tali pocongku. Suara itu terdengar sangat dekat. Kagak lagi sayup-sayup. Sialan ini pocong. Bisa-bisanya dia malakin talinya yang udah gua curi. Emang dia pikir gua kagak takut setan apa? Badan makin ngelungker. Jangankan gerak, ngeluarin anggota badan buat nepuk nyamuk yang nemplok di jidat aja. Saya sama sekali kagak ada keberanian. Kufret bin apes. Dalam kondisi memprihatinkan begitu, ternyata air seni kagak bisa diajak kompromi. Saya kebelet pipis. Sekali lagi, saya kebelet pipis. Sengaja saya replet. Butuh beberapa menit untuk memastikan keadaan aman. Dengan sisa keberanian yang udah tersekat di ujung tenggorokan, ngintip dari balik selimut. Mata berputar-putar menyapu pojok-pojok kamar. Sepi, kosong, hening. Yang nyaring terdengar di telinga hanya suara detik jam dinding. Kagak ada tanda-tanda kehidupan dari makhluk lain. Saya ngerasa lega. Mesti cepet-cepet ke kamar mandi, pikir saya. Setengah mengendap berjalan keluar kamar. Begitu ngebuka pintu, alhamdulillah itu pocong dah standby di depan kamar sembari meringis sadis. Sukses saya pingsan dengan celana yang basah karena pipis. Teror si Saropa kagak hanya berhenti sampai di situ. Saya semakin paranoid. Dimanapun berada si pocong selalu setia nunjukin keberadaannya. Pernah sewaktu-waktu kebagian tugas ngeronda. Tanpa curiga sebelumnya saya ngegedor pintu rumah salah satu warga. Hanya sekedar ngingetin bahwa gulingnya yang dijemur di pagar belum dimasukin. Tapi alangkah kagetnya, belum lagi pemilik rumah nongol. Itu guling sudah nongol duluan sembari berdiri ngadep muka saya. Kapas-kapas yang menempel di muka itu pocong yang kagak bisa saya lupain. Sontak saya ambil angka 1000 tanpa bebibu, apalagi manggil emak. Lama-lama saya stres karena hampir tiap malam saya main petak umpet sama itu pocong. Keampuhan tali pocong belum nampak hasilnya, tapi pemiliknya udah nagih-nagih mulu. Saking parnonya, saya sampai kagak bisa ngebedain jika ada orang teriak. Karena kagak nahan, saya mutusin buat balik ke Jakarta secepatnya. Mungkin dengan begitu, si pocong bakalan berhenti ngintil. Pocong kagak bisa naik kereta karena tangannya kagak bisa megang tiket. Pocong kagak bakalan bisa naik angkot karena dia kagak bisa melambai. Paling banter dia bakalan baring-baring di jalan biar angkot berhenti setelah rodanya nabrakin dia lalu ngerem mendadak. Pocong kagak bakal mikir bahwa jika dia berbaring di jalanan, gundukannya kagak jauh beda sama polisi tidur. Hingga akhirnya saya nyadar bahwa letak otak saya. Persiapan balik ke kota.
Jangan pernah nanya bagaimana saya bisa jadi seorang preman. Jujur semua karena terpaksa. Kehidupan ibu kota yang kejam buat saya nekat ambil jalan pintas. Kalau dilihat secara fisik, saya emang kagak pantas jadi preman. Dibandingkan sama Jono si bos preman, saya lebih tepat disebut sebagai pelengkap preman. Bang Jono lebih sangar, mukanya terlihat bengis dan kejam, badannya gempal tinggi gede. Tapi buat saya, lebih menakutkan hantunya si Saropa ketimbang muka Bang Jono. Kemanapun Jono jalan, orang-orang selalu memandang takut ke arahnya. Sementara saya, kagak ada serem-seremnya sama sekali. Badan saya tinggi krempeng. Muka saya ganteng. Kulit saya dikit bersih, kagak hitam, kalem, dan rambut saya ala Olga. Nah, pernah saya nyoba jalan sesangar mungkin. Badan saya tekep-tekepin, setekep mungkin. Perut dibusungin, sebusung mungkin. Terbukti, orang-orang pada takut ngelihat saya. Mereka nunduk. Tapi anehnya, mereka nunduk sambil senyum-senyum. Usut punya usut, mereka ketawa karena saya salah pakai sendal emaknya Jono. Itulah alasan kenapa saya harus balik ke kampung. Saya harus punya jimat, punya pegangan. Saya nyuri tali pocong. Akibatnya saya harus berhadapan dengan si empunya tali itu. Untuk menghindari teror, saya mutusin harus cepat-cepat balik ke kota. Selepas azan maghrib, saya kemasin semua baju-baju ala kadarnya ke tas. Kagak lupa saya bawa kotak kecil tempat saya nyimpen tali pocong si Saropa. Setelah selesai semuanya, sambil ngabisin malam iseng-iseng, saya ngelayap ke pos ronda. Nyampe di pos, orang-orang yang kena giliran jaga kampung udah pada ngumpul. Ada sekitar 4 orang yang kebagian jadwal malam hari itu. Hawa dingin serasa menusuk tulang. Untuk menghindari dingin, saya naikin sarung hingga sebatas bahu. Lumayan. Tumben nongol man, sapa Udin salah satu pemuda desa. Sepi di rumah, emak udah tidur dari sore tadi, jawabku sekenanya. Mending di sini, ntar di rumah sendirian malah diapelin hantunya si Saropa, saut Surip. Ah, gua kagak takut sama yang namanya hantu, tahayul itu. Pura-pura kagak tahu menahu soal hantu si Saropa, padahal dalam hati ngedumel. Tiap hari tuh hantu nemuin gua, kagak pakai acara janjian dulu. Halah, baru beberapa bulan di kota aja udah ganti bahasa kamu man. Zahir protes, sementara saya melengos sebel. Akhir kata mereka diam, saya juga diam. Yang terdengar cuma suara kodok yang bersaut-sautan. Tiba-tiba angin berembus kencang dan dahan pohon bergoyang. Malam kian mencekam. Saya semakin merapatkan sarung. Bayangan tentang pocong Saropa langsung melintas. Ah, tapi mana mungkin pocong itu berani nongol kalau lagi rame-rame begini. Kita bertiga mau keliling dulu Din. Man, temenin Udin jaga pos ya. Kali ini Samsul berujar. Udin manggut-manggut mengizinkan. Jujur sebenarnya saya kagak ikhlas ditinggalin berdua saja sama si Udin. Karena saya tahu Udin orangnya penakut. Hati-hati, ada Saropa, goda Zahir. Udin melotot. Saya apalagi? Di pos tinggal berdua sama Udin. Malam semakin larut, suasana semakin aneh. Udin merapat ke badanku. Lu ngerasain sesuatu kagak man? Saya menggeleng. Udin semakin merapat. Gue takut man, mending gue ikutan mereka keliling. Lah, terus gue sama siapa Din? Lu diem aja di sini, jangan kemana-mana. Untungnya Udin nurut. Sekian detik kami diam. Tiba-tiba di bawah balai-balai pos ada kucing hitam. Saya curiga sama itu kucing. Ngapain malam-malam gini dia ikutan ngeronda? Diusir-usir untuk kucing bukannya minggat. Itu kucing malah semakin mendekat ke arah kaki. Sebel, saya lempar itu kucing. Tapi aneh, itu kucing jadi membesar. Semakin besar, semakin tinggi dan... Pocong, hantu, setan. Seketika saya teriak-teriak kagak karuan. Udin terkaget-kaget lalu ikutan teriak setan. Saropa jadi pocong. Udin ngelompat dari balai-balai terus ambil langkah 1000. Saya pun ngikut jejak si Udin. Herannya, sekencang-kencangnya saya lari, Udin malah lebih kencang. Suasana semakin heboh tatkala itu pocong ngikutin saya. Udin paling depan, saya bareng pocongnya. Semakin saya bernafsu lari, itu pocong malah makin sejajar sama saya. Saya panik, benar-benar panik. Kali ini saya berusaha nyalip Udin. Aneh, si Udin cepet banget. Perasaan kaki saya lebih panjang ketimbang kakinya. Badan Udin bulat gendut. Dilihat-lihat bentuk bodinya kagak jauh beda sama buntelan spray.
Saya ketinggalan jauh dari si Udin. Baru nyadar, larinya si Udin emang teramat membabi buta. Jatuh bangun dia terbirit-birit. Terakhir saya sempat lihat si Udin nyebur got. Entah gimana nasibnya lari dengan badan belepotan dipenuhi lumpur selokan. "Tunggu Din, jangan tinggalin gua." Sungguh bikin panik. Mana ada preman takut sama demit. Nah lo, saya mulai berpikir normal. Benar, mana ada preman takut sama pocong. Refleks saya ngurangi kecepatan lari. Emang dah, seharusnya ngadepin hantu si Saropa. Saya kagak boleh takut. Masih dengan nafas ngos-ngosan, saya nyoba nata nyali. Lalu berhenti, berusaha nyari-nyari pocong tadi. Hilang, entah kemana pocong yang tadi ngikutin. Sementara si Udin udah lenyap dari tadi, saking ngerinya ketemu si Saropa. "Kemana lu, Cong?" teriakku nantang. Hening, kagak ada apa-apa di sekitaranku. "Lu nyari tali kan?" Tetap kagak ada jawaban. Aneh, kemana itu pocong? Sampai 5 menit itu pocong kagak nongol-nongol. Heran, masa dia takut sama tampangku? Penasaran saya langsung cabut. Tujuan saya kali ini harus ke dukun tempat meminta jimat. Selang beberapa lama akhirnya nyampe di tempat sang dukun. Rumahnya serem, agak berbau mistis. Takut-takut berani ngetuk pintunya. Kagak lama keluarlah dukun yang saya maksud. Sambil terbatuk-batuk itu dukun mempersilahkan masuk dan duduk. Tanpa dikurangi dan dilebihi, saya bercerita panjang lebar tentang pocong si Saropa. Aki tua itu terkekeh sambil ngelus-ngelus jenggotnya yang panjang. "Masih 3 hari, kamu sudah dibikin repot. Padahal ada 38 hari lagi yang belum kamu lewati." Saya mendelik kaget. Total 41 hari gue mesti kena teror sama pemilik tali itu, Ki. Dukun itu manggut-manggut. Saya semakin shock. "Sudah Ki, kapok. Mending gue balikin ini tali. Tolong kasih tahu caranya, Ki." Saya betul-betul memelas kali ini. Sumpah kapok. Janji kagak bakalan ngulangin perbuatan kayak gini. Lebih baik insaf. Lagi pula kejahatan apapun bentuknya kagak bakalan bikin tenang hidup. Saya harus nyari kerjaan lain yang lebih halal. Kagak perlu harus ngambil jalan pintas yang bisa-bisa nyelakain hidup sendiri. Setelah berpikir agak lama, untungnya dukun itu ngasih tahu caranya ngebaliin tali pocong si Saropa. "Kembalilah besok malam dan bawa segala persyaratan yang telah Aki minta tadi." Lega campur nyesel, akhirnya balik pulang ke rumah. Rada tenang hati saya, mudah-mudahan malam ini bisa tidur dengan nyenyak. Karena besok malam mesti ngelaksanain ritual pengembalian tali pocong si Saropa. Sudah hampir pagi saat saya baringkan badan di kasur kapuk. Sengaja matiin lampu, berharap tidur kali ini lebih lelap. Tangan meraba-raba mencari guling. Nah, ini dia. Saya berhasil nemuin guling, tapi saat saya tarik itu guling, Saropa! Teror hantu si Saropa benar-benar keterlaluan, tanpa mengenal waktu, bahkan tempat. Itu yang bikin saya ngambil keputusan buat ngembaliin tali pocong miliknya. Dengan bantuan Ki Dukun, saya berniat ngelaksanain ritualnya. Sadar bahwa jalan sesat yang saya ambil ternyata menyengsarakan hidup. Dingin angin menusuk hingga menembus tulang. Saya nyeruput kopi sembari duduk di balai-balai bambu sederhana warisan bapak. Seperti hari-hari sebelumnya, saya kagak pernah lupa nyicipin singkong rebus bikinan emak. Malam ini adalah janji sama Udin mau ke rumah Aki Dukun. Sejak kejadian heboh 2 malam yang lalu, terpaksa dengan berat hati saya nyeritain ihwal munculnya hantu si Saropa. Udin sempat kagak percaya. Beruntung setelah dijelasin jika saya mau insaf, si Udin langsung manggut-manggut kagak ngerti. "Man, lu jadi kagak ke rumah Aki Dukun?" Sapaan Udin tiba-tiba ngagetin lamunan. Pakai ngegebuk punggung lagi. Pingin aja ngebales ngegebuk dia balik. Bukan di punggungnya, tapi tepat di jidatnya yang seluas pantat penggorengan. "Ya jadilah, masa gue mau terus-terusan diikutin hantunya si Saropa? Emang gue cowok apaan?" "Ya udah sana, cepetan ganti sarung lu sama celana yang rapi. Emang mau kondangan, pakai ganti baju rapi segala." Omelku sambil beringsut masuk ke dalam rumah. Seperti yang direncanakan sebelumnya, berdua kami menuju rumah Aki Dukun. Jarak antara rumah saya sama rumah itu dukun lumayan jauh, melewati hutan jati, sawah, semak belukar plus kuburan. Sedang enak-enaknya jalan, dari kejauhan terlihat cahaya lampu motor. Semakin lama semakin dekat.
Pengendaranya berboncengan. Saya amat-amatin, sepertinya kenal salah satu dari mereka. Lu Bang Jono kan? Sapaku sambil nyoba menghentikan laju motor itu. Dua orang pengendara itu langsung berhenti. Ternyata betul dia Jono. Woi man, ketemu juga akhirnya lu. Gue udah dari tadi muter-muter nyariin. Untung ada tukang ojek yang tahu tempat lu, jawab Jono sambil nepuk-nepuk bahuku. Jono jauh-jauh datang dari Jakarta dengan harapan bisa nemuin Ki Dukun agar bisa ngasih dia jimat kebal. Polos, gue ceritain resikonya, nyuruh Jono agar ngurungkan niatnya. Udin pun kagak lupa angkat bicara tentang munculnya pocong si Saropa. Beruntung Jono paham dan ngerti. Akhirnya karena terlanjur datang ke desa, si Jono maksa ngikut ke rumah Aki Dukun. Jono pingin dapat penjelasan langsung dari mulut Ki Dukun sendiri. Setelah mengenalin Jono ke Udin, bertiga kami langsung lanjutin perjalanan. Suasana desa yang gelap betul-betul bikin bulu kuduk merinding. Setengah perjalanan kami ngelewatin kebun pisang dan bambu milik Zahir. Saya memang ngambil jalan pintas agar bisa cepet-cepet sampai di tempat Ki Dukun. Saat asik-asiknya jalan, brak! Tiba-tiba ada sesuatu yang nabrakin. Refleks saya lompat, Udin dan Jono berpelukan, saking kagetnya. Mungkin Jono terbawa dengan cerita tentang pocong Saropa. Belum sempat ngelihat apa yang nabrakin, tahu-tahu terdengar suara cekikikan. Pohon bambu yang tadinya berdiri gagah langsung roboh begitu ngedenger suara itu tepat di hadapan kami bertiga. Sumpah, saya ngejingrak kaget. Bulu kuduk merinding, Jono nyenggol-nyenggol tanganku. Man, ada apa? Kenapa lu diem? Tanya Jono penasaran. Saya mandeng Jono, terus mandeng Udin. Wajahku serasa memucat. Di bawah remang-remang cahaya bulan, saya ngelihat di belakang mereka ada pocong si Saropa. Muka itu pocong merah menyala, matanya melotot kejam, kagak ada ekspresi belas kasihan sama sekali. Tapi yang saya heranin, kenapa Jono sama Udin kagak ngerasa sama sekali jika di belakang mereka ada buntelan pepesan. Yang saya bisa lakuin cuma ngasih bahasa isyarat tanpa bisa berkata-kata. Sumpah, saya shock, kagak tahan sama pemandangan mengerikan. Sontak saya ngasih aba-aba ke mereka berdua. Lari bang! Tancap kaki saya kabur, disusul Udin dan Jono ngikut lari tanpa tahu apa sebabnya. Sekali lagi si Udin lari paling kenceng, baris kedua ada saya, lalu nyusul Bang Jono. Entah si Saropa ngedudukin urutan keberapa, saya kagak mau repot-repot mikirnya. Setelah sekian meter kami berlari, berhenti dulu bang, Din, gue capek banget. Coba lu liatin, si Saropa masih ngejar apa kagak? Tanyaku ngos-ngosan. Kayaknya udah kagak man. Emang lu udah ngeliat? Saut Jono. Belum, kata si Udin singkat. Saya ngejaduk kepala Udin sambil mendelik kalut. Tanpa sadar saya ngajakin mereka berlari ke arah yang salah. Jalan yang saya lalui adalah jalan menuju pemakaman umum desa. Mau balik, takut si pocong nyanggong. Jono dan Udin pun kagak mau diajak muter lagi ke jalan tadi. Terpaksa kami mau kagak mau, mesti ngelewatin jalan setapak makam yang menghubungkan ke jalan utama yang sebelumnya tadi kami lewatin. Hanya ada satu jalan, untuk kita bisa keluar dan balik ke rumah, kita lewat makam itu. Saya nunjuk ke arah sebuah makam. Tapi man, untuk makam tempat Saropa dikuburin. Udin bergidik ngeri. Lah mending lewatin rumahnya, si Saropa kan lagi kelayapan di luar sono. Akhirnya Jono sama Udin setuju. Pas di depan makam, ada keraguan di hati. Takut bercampur ngeri ngelihat kondisi makam yang gelap gulita. Segala macam bayangan berkecamuk di pikiran. Jangan-jangan si Kunti nongol. Jangan-jangan si Gundruwo lagi kebagian jadwal ngeronda. Jangan-jangan Pak RT kesurupan. Weh, lu aja yang di depan Din, kataku ketus pada si Udin. Sambil berpindah posisi di belakang Jono, Udin mendelik kepalanya menggeleng kuat. Bang Jono kan ketua preman. Udin balik nuduh ke arah Jono. Giliran Jono yang mendelik sebel. Mau kagak mau, Jono harus nurut jalan paling depan. Dia pasti malu kalau sampai dituduh pengecut. Oke, gue duluan. Lu paling ekor Din. Biar Parman di tengah. Lewat makam gini aja, masa kagak ada yang berani? Dasar kupret lu pade. Jono berjalan pelan. Bibirnya monyong ngomel-ngomel, kakinya ngedap-ngedap persis maling jemuran. Jarak 200 meter masih aman, 300 meter nambah aman. Jalan kami kagak lagi ngedap-ngedap kayak tadi, lebih nyantai. Tuh kan, apa gue bilang?
Ini makam kagak ada angker-angkernya sama sekali. Dasar mental kalian aja yang pengecut. Kagak salah kalau gue jadi preman paling ditakuti di kota. Cerocos Jono memecah keheningan malam. Bukannya takut bang, kita cuma nyadar kalau pemimpin itu tempatnya di depan. Ntar kalau ada apa-apa sama abang, kan kita bisa ngasih tahu duluan. Sekian menit berjalan, entah kenapa tiba-tiba bulu kuduk berdiri. Tiupan angin malam kian memperburuk suasana hati. Perasaan gue kok kagak enak ya bang. Ini pasti ada yang lagi ngamat-ngamatin kita. Paling tidak penghuni makam ini. Banyak bacot lu ah. Udah sono cepetan jalan. Masa preman takut sama setan? Sampai segede gini gua kagak pernah takut sama yang namanya setan. Harusnya kalian niru sifat gua dong. Nasihat Jono panjang lebar. Tapi beneran bang, gue juga ngerasa merinding. Timbal si Udin. Diam lu pade, bentak Jono nutupin ketakutannya. Kami diam. Suasana hening sejenak. Kedengeran hanya suara langkah kaki yang menginjak ranting-ranting kering serta suara hewan malam. Hingga Man, berhenti dulu. Suara Udin terdengar tegang. Emang ada apa Din? Tanya Jono tanpa nengok. Saya pun kagak berani nengok ke arah Udin. Ada yang megangin bajuku. Kali ini suara Udin rada gemeteran. Saya yang tadinya berani refleks ikutan gemeteran. Lu tengokin siapa yang narik-narik baju lu Din? Perintah Jono masih kagak berani nengok. Abang aja yang nengokin, gua takut. Makin gemeter saja suara si Udin. Bukannya lu bagian ngejagain ekor. Parman aja yang nengokin. Udin balik nyuruh saya. Jujur saya mendelik kaget. Emang Bang Jono takut? Lu juga Din? Apalagi gua? Siapa yang nyebarin fitnah kalau gua pemberani? Tanyaku kagak kalah frustasinya. Parman, tengokin. Gertak Jono dengan nada tinggi. Buset dah. Rasa takut ke Jono ngalah-ngalahin rasa takutku ke demit. Nyerah, terpaksa saya nengok ke belakang dengan masih memejamkan mata. Saat ngintip pakai satu mata, masih gelap, kagak kelihatan apa-apa. Hanya suara-suara binatang malam yang kedengaran rame. Tapi, apaan tuh? Masih dengan mata setengah memincing, saya ngejerit histeris. Wah, lari! Udin nambahin jeritan malam lalu ambil langkah 1000. Jono kagak kalah kenceng ceritanya, sama seperti Udin, dia langsung lari. Saya bingung, sedikit lambat lari. Kan harusnya saya yang kabur duluan, karena saya yang nanya dan histeris. Perasaan tadi belum lihat apapun. Saking kencengnya mereka lari di tengah kegelapan makam, kaki mereka sampai ke sandung-sandung nisan. Jatuh jumbalitan, jatuh lagi, nyungsep, bangun lagi terus salto, barengan dengan posisi saling bertumpukan. Saya yang lari paling belakang kaget ngelihat kecelakaan beruntun itu. Ditambah lagi kaki saya yang nyandung ranting kering. Badan saya nyangsang di atas tumpukan badan mereka. Udin ngejerit hebat, Jono apalagi, karena memang dia berada di tumpukan paling bawah. Waduh, sakit blekok. Ampun bang, gua kesandung. Buruan bangun, jangan kelamaan di atas badan gua. Jono ngejorokin badan kami lantas ngebersihin debu yang nempel di bajunya akibat terjatuh tadi. Mang apaan yang lu lihat barusan man? Tanya Jono penasaran. Iya apaan man? Imbu Udin ikutan bertanya-tanya. Gua ngerjap-ngerjapin mata berpikir sebentar lalu ngejawab yakin. Gua ngelihat mukanya si Udin bang. Jawabku jujur. Lah terus saya tanya di sebelah mana? Gua nundukin kepala beberapa detik lalu menggeleng kuat. Gua cuma lihat mukanya si Udin bang. Terus gua kira ada genderuwo di belakang gua. Mukaku langsung kena gambar Bang Jono. Terus ngapain Udin teriak kenceng tadi? Kali ini Jono nanya ke si Udin sembari ngepalin tangan. Gue kira yang narik baju-baju Saropa bang. Kagak taunya nyangkut di ranting pohon Kamboja. Ujar Udin dengan mimik wajah ketakutan. Ah, bikin panik aja kalian. Tapi kan tadi abang juga ikutan teriak. Iya, Imbu Udin membenarkan. Malah abang lari duluan. Katanya berani, tapi kaburnya. Saya ngelirik Udin tanpa berani nerusin kalimat. Kaburnya kenapa? Kaburnya paling kenceng, lanjut Udin tanpa rasa penyesalan sedikit pun.
Perjalanan ke rumah Aki Dukun yang seharusnya membutuhkan waktu sekitar setengah jam harus kami lalui selama hampir 2 jam. Teror si Saropa serasa kagak henti-hentinya. Bang Jono yang saya kira berani ternyata sama saja dengan si Udin. Setali 3 pocong juga sama saya. Malam itu kami masih terjebak di TPU. Jalan setapak yang menghubungkan ke jalan utama terasa begitu panjang dan jauh. Mata nyalang menyapu tiap sudut-sudut makam. Sesekali Udin mendahului jalanku. Sesekali merapat ke Bang Jono. Kentara sekali kalau si Udin benar-benar ketakutan. "Buruan Din, rada cepet jalannya." Saya ngedorong badan Udin yang waktu itu jalan tepat di depanku. "Lah, situ kan yang punya hajat, Man. Gua kan cuma angka ikut," tolak Udin halus. Saya lirik Bang Jono yang dari tadi tegang. Saya nyadar sebenarnya muka Bang Jono sangar, tapi kenapa saya kagak ada takut-takutnya sama sekali. "Masih jauh kagak, Man?" tanya Bang Jono. "Bentar lagi juga nyampe, Bang." Man, gua kebelet kencing. Kira-kira si Saropa ngintip kagak ya?" tanya Jono bego. Saya mikir bentar, lalu menggeleng. "Yaudah, lo tungguin gua." Bang Jono memilih tempat di dekat pohon beringin besar. Saya sama Udin nungguin dari kejauhan. Tiba-tiba telinga saya ngedengar sesuatu. Saya tengokin muka ke belakang. "Lo dengar kagak, Din?" Saya setengah berbisik ke arah Udin. "Ah, please dong, jangan nakut-nakutin gua, Man." Rengek Udin seraya merapat. Kami berdua tegang, sementara Bang Jono belum juga balik. Saya pertajam pendengaran, beneran kagak salah. "Parman, balikin tali pocong gua." Suara itu sangat saya kenal. "Din, suara itu, Din." Badan menggigil. "Suara apa sih, Man?" Kening mengkerut heran. Masa telinga saya yang parno? Putar pandangan super curiga liatin satu persatu pohon di sekitaran. Tepat di salah satu pohon, pandangan berhenti. Sekali lagi saya pertajam penglihatan. Ada perempuan berambut panjang yang lagi berayun di salah satu cabang pohon. Masih belum yakin, saya kerjap-kerjapin mata. Putar bola mata ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan, finish ke itu pohon. Alamak, perempuan berambut panjang itu sudah kagak ada di tempatnya. Kemana perginya? "Parman!" Suara itu kembali memanggil. Badan menggigil panas dingin. Saya lirik si Udin, masih ada di tempatnya. Ngejogrok tepat di atas nisan. Badannya yang bulat kayak buntelan terlihat seperti seonggok karung beras di bawah cahaya sinar rembulan. Makin gelisah kenapa Udin nyantai. Apa si Udin kagak dengar? Kalut, grogi, panik. Ditambah lagi Jono belum balik-balik. Perasaan sudah hampir 1/4 jam dia pamitan pipis. Jangan-jangan Jono kesasar. Jangan-jangan Jono dibawa kuntilanak. Jangan-jangan Jono malakin penghuni kuburan sini. Otak saya makin kacau. Tiba-tiba pandangan saya tertambat pada nisan yang didudukin si Udin. Jantung berdetak makin cepat. Saya baca tulisan di nisan itu. Saropa binti Kambali, Jumat Kliwon. Din, lihat yang lu dudukin tuh, Din." Tanganku nunjuk ke arah nisan. Udin bengong. "Ada apa sih, Luman? Kok kayak orang kesurupan?" Udin masih belum nyadar. Itu yang lu dudukin rumahnya si Saropa." Jelasku dengan suara yang semakin berat dan gemetar. Kaget, Udin nengok sebentar ke nisan yang sedang dia tongkrongin. Beberapa menit Udin terdiam. Lalu, "Pocong!" Tunggang langgang Udin terbirit-birit. Kakinya yang pendek nyempar-nyempar nisan yang lain. Gedebuk, jumpalitan, saya lihat larinya si Udin dari tempat saya terbengong-bengong. Yang pasti, dia kagak nyungsep-nyungsep lagi atau nyebur got kayak malam-malam kemarin. Agaknya si Udin udah terlatih lari dengan sendirinya. Saya melongo, perasaan yang ada nisan si Saropa kagak ada pocongnya. Hitungan detik si Udin udah hilang dari pandangan mata. Ngilang entah kemana, tinggal saya sendirian di tengah makam seluas itu. Nyesel, kenapa tadi saya ngasih tahu si Udin kalau hasilnya dia bakalan ninggalin saya tanpa kata-kata perpisahan. Apa yang mesti saya lakukan sementara Jono juga belum kembali. Beruntung sekian menit kemudian Jono datang. Sedikit lega karena saya ngelihat Bang Jono kagak datang sendirian. Ada Udin ngikut di belakangnya. Pasti saat lari tadi si Udin papasan sama Bang Jono, lalu ngikut balik buat ngejemput saya. "Buruan, Man, lanjutin jalan. Kagak nyangka si Udin setia, pakai nyusul-nyusul segala," ujar Jono ngikut. Kagak lama kami berhasil keluar dari areal makam tanpa ada gangguan yang berarti. Tapi heran, sepanjang perjalanan tadi
ngelihat si Udin diam terus. Kepalanya terus-terusan menunduk dan memilih jalan paling belakang. Sama sekali kagak bersuara. Ada apa gerangan dengan Udin? Aneh. Lu kenapa, Din? Tanyaku penasaran. Tapi Udin kagak menjawab. Tetap diam, ngelirik pun kagak. Takut mungkin, Man. Kali ini Jono yang ngejawab. Tumben, aneh sikapnya, Bang. Jono menghentikan langkahnya, lalu nengok ke arah Udin. Buruan, Din, lu jalannya lelet. Bang Jono narik-narik tangan Udin. Tapi kagak salah nih. Saya ngelihat muka Udin yang ditarik Bang Jono. Saya ngucek-ngucek mata, berusaha mandeng sekali lagi sosok yang ada di belakang Bang Jono. Beneran itu bukan Udin tapi sedikit pocong. Agaknya Jono juga tahu bahwa itu bukan lagi Udin. Ah, Man, si Udin jadi bencong, Man. Kagak nyadar Jono salah sebut. Saya baru tahu ternyata Bang Jono juga takut sama bencong. Kagak nyangka. Semburat saya sama Bang Jono kabur, lari sampai ngepot-ngepot. Kami terpisah, saya ke jalan utama Bang Jono, balik masuk makam. Alhamdulillah dengan susah payah saya nyampe rumah. Kagak tahu gimana nasib Udin dan Jono, yang pasti keesokan harinya mereka berdua ditemuin pingsan di areal makam, lalu dianterin pulang ke rumah. Malam berikutnya, kejadian semalam ternyata kagak bikin Jono dan Udin kapok. Saya sampai terharu karena Jono masih mau bertahan tinggal di kampung. Kami sepakat untuk ngadepin pocong si Saropa. Lu yakin, Bang? Tanyaku rada ragu. Man, gue emang preman, tapi gue preman yang punya perasaan. Gue tahu kesulitan lu, kata Bang Jono ngejelasin. Gimana dengan lu, Din? Masih mau ngebantuin si Parman? Tanya Jono ke Udin. Rada ragu-ragu Udin ngangguk. Semakin terharu, beruntung saya punya teman seperti mereka. Pokok dari kesepakatan hari itu kami akan menghadapi arwah si Saropa, gimana pun takutnya kami. Sore menjelang sambil nongkrong di balai-balai bambu, kami mikirin cara ngalahin pocong itu untuk sementara waktu tanpa bantuan Aki Dukun. Jono emang punya modal tampang pemberani, badannya keker. Kumisnya kayak orang buyaran misbar, mukanya rada hancur. Kabarnya sih, dulu pernah kecepet pintu saat emaknya ngamuk-ngamuk karena ulah Jono yang kelewatan. Saat ngamuk, emaknya nutup pintu tanpa nengok kanan, tengok kiri, tengok muka Jono dulu, yang lagi sandaran di sisi pintu. Alhasil begitulah muka si Jono. Bener-bener keterlaluan sekali kebandelan si Jono sampai emaknya kalah begitu. Man, gue mau nyari rokok dulu bareng si Udin. Kebetulan dia juga mau ke warung. Sapaan Bang Jono ngagetin lamunanku. Hari mulai terlihat gelap. Jangan lama-lama, Bang, gue kagak mau nunggu pocong Saropa sendirian. Jono pun ngangguk. Tahu-tahu emak nongol dari dalam rumah, mungkin mau nitip sesuatu begitu ngedengar Udin akan ke warung. Emak, nitip obat nyamuk bakar, kata emak. Jono ngangguk lagi lantas beranjak pergi. Sementara saya tetap duduk-duduk nyantai di balai-balai depan teras rumah. Setengah jam kemudian lagi asik-asiknya nikmatin singkong rebus, datanglah si Udin dengan tergopoh-gopoh. Mimik mukanya tegang, pucat, saking tergopohnya sampai kaki Udin keserimpet-serimpet sarungnya yang sedikit kegedean. Man, Bang Jono ngilang. Udin mencak-mencak. Emang kenapa si Jono, Din? Obat nyamuk bakar titipan emak kagak hancur kan, Din? Tanya emak. Saya keselak singkong, Udin keserimpet sarung, emak yang mendelik. Nih emak kok aneh, bukannya ngawatirin Jono, malah ngawatirin obat nyamuk titipannya. Bang Jono hilang, Mak, diculik arwahnya si Saropa. Saya keselak again. Udin kagak lagi keserimpet sarung. Mungkin saking keribetnya, Udin terpaksa ngelepas sarungnya tanpa sadar, tinggal pakai kolor doang. Ah? Emak kaget. Yang bener lu, Din. Saya panik, Udin ngangguk. Ayo, Din, sekalian kita cari bantuan Pak Ustadz. Tunggu bentar. Emak ikutan panik bin ribet nyincing daster. Sekalian bawain pulang obat nyamuk bakar pesanan emak. Ingat, jangan sampai hancur. Jono ngilang, saya panik, Udin juga. Emak pun kagak kalah paniknya gara-gara obat nyamuk pesenannya belum ketahuan nasibnya. Sambil ngajak Udin, akhirnya saya pergi ke warungnya Mak Mina. Saya kagak peduli sama Udin yang mencak-mencak gara-gara saya tarik kolornya. Yang ada di pikiran saya waktu itu, secepatnya mesti nanya gimana kronologisnya hingga Jono raib. Sesampainya di warung, sengaja saya diam-diaman aja nyari Jono. Malu ketahuan gimana ceritanya sampai bos preman bisa diculik pocong.
Saya masuk dan duduk, Udin ngikutin. Saya naikin kaki di bangku kayu, Udin pun ngikutin. Terakhir saya ngebuka bungkusan rokok, menyalakannya, lalu nyedot hingga dalam dan penuh kenikmatan. Dan Udin pun gigit jari. Beruntung masih ada sedotan di sebelah Udin. Semua yang ada di warung situ memperhatikan tingkah laku kami. Penduduk setempat emang sudah mengenal saya dan apa yang dikerjakan di kota. Sedikit banyak mereka takut. Kadang saya kagak ngerti, kenapa lebih senang punya predikat preman, bukannya lebih enak disebut tukang tambal ban daripada dipanggil preman. Tapi terkadang juga saya mikir, bukannya nama saya kagak jauh beda sama nama preman. Sama-sama berawalan P dan berakhir an. Astaga, baru sadar kalau ternyata masyarakat kagak salah sebut nama panggilan saya Man. Kok malah jadi ribet sih? No, kesini bentar. Lu tahu kagak kemana perginya teman gua? Tanyaku ke penjaga warung. Temen yang mana Thomas? Tanya Tarno balik. Yang hitam legam, kumisan dan bertato gambar kupu-kupu itu loh Kang. Oh, yang tadi datang sama kamu itu toh Din? Udin manggut-manggut kayak marmut. Jadi waktu Udin mesen rokok, dianya keluar warung Mas, terus kayak nemuin seorang cewek gitu, terus jalan ke arah selatan ngikutin itu cewek. Lah, itu kan arah makam, sautku dengan dahi mengkerut agar terkesan rada sangaran dikit. Iya Mas, betul dia ke arah makam. Saya manggut-manggut, Udin pun ikutan manggut-manggut. Saya berpikir sejenak, Udin pun ikutan mikir. Kesel sama gerakannya refleks gua sikut, itu karung beras. Udin meringis kesakitan. Sampai penjaga warung ikutan ngeri ngelihat gerakan saya, lalu buru-buru nunduk, mukanya memucat, tatapannya ke bawah meja. Saya bengong, penasaran dengan apa yang dilihat pemuda itu. Kecewa karena saya cuma nemuin adanya seekor kucing di bawah meja. Kucing itu mandang saya balas memandang itu kucing. Sedih, kenapa Tarno lebih mempercayakan pandangannya ke kucing daripada ke muka saya. Sebegitu parakah muka saya. Berbekal informasi dari Tarno, buru-buru saya ngajak Udin ke makam. Kagak lupa saya sama Udin nyamperin seorang ustadz yang amat terkenal di kampung. Panjang lebar saya bercerita tentang jalan sesat yang sudah saya tempuh. Astagfirullahaladzim, kenapa sampai melakukan hal seperti itu Mas Parman? Tanya Pak Ustadz. Gue hilap Pak Ustadz, maka dari itu gue pingin tobat, tapi tolong bantuin nyariin temen gue Pak Ustadz. Alhamdulillah dengan segala pertimbangan akhirnya itu Ustadz yang gupin. Ya sudah, Mas Parman sama Udin pergi dulu ke makam. Pancing arwahnya si Saropah buat nemuin Mas Parman. Saya akan segera datang ke TKP beserta keluarga Saropah. Wah, aku kagak ikut Man, tolak Udin sembari bergidik ngeri. Lu harus ikut Din, nemenin gua ke makam. Tapi Man, aku udah ada janji mau nganterin tetangga kampung sebelah mau beranak. Emang apa hubungannya lu sama tetangga kampung sebelah Din? Udin nunduk sebentar lalu menggeleng kencang. Jangan khawatir, saya akan membekali kalian dengan Raja Asma Allah. Insya Allah arwah Saropah kagak akan berani mendekat ke kalian. Saut Pak Ustadz seakan-akan tahu kegalauan saya. Akhirnya saya lega setelah menerima pegangan dari Pak Ustadz dan memohon doa restu Pak Ustadz. Saya nyeret Udin lagi ngajak jalan ke arah makam. Itu anak berontak kagak karu-karuan. Peduli amat sama rengekan buntelan spray. Kagak lama sambil narik badan Udin, kami nyampe tepat di pintu masuk makam. Lu masuk duluan Din. Saya dorong-dorong badan si Udin. Tidak Man, jangan paksa gua, tolak Udin tegas. Saya mendelik. Udin mengkerut lalu meralat kata-katanya. Kayaknya kita datang di waktu yang kurang tepat Man. Maksud lo? Saya ngelirik heran ke arah Udin. Ya harusnya kita datang saat si Jono sudah dikeroyok itu pocong sama temen-temennya. Udah bengep semua, udah terseok-seok jalannya karena kebanyakan nyandung-nyandung nisan saat lari. Saya ngamuk. Refleks Udin nutup mulutnya dengan kedua tangan. Malam semakin gelap, udara malam semakin dingin. Suasana di makam itu begitu hening dan sepi. Saya ragu-ragu masuk ke dalam makam. Sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit. Saya belum melaksanain aksi saya. Masih ngelihat situasi. Celingak-celinguk ngedip-ngedipkan mata. Terakhir, nyisir rambut saya dengan jari. Tiba-tiba di antara keraguan-keraguan pandangan saya tertambat pada sosok wanita cantik yang berdiri di antara pohon akasia di luar area makam. Cewek itu imut abis, cantik,
bergaun terusan merah marun, berkuncir kuda. "Din, ada cewek." Saya nyenggol tangan Udin. "Mana, Man?" Mata Udin berputar-putar mencari-cari sosok yang saya maksud. Kebablasan, itu mata berputar sampai juling-juling. Heran, itu buntelan kenapa begitu cepat reaksi kalau dengar cewek cantik ada di sekitar dia. "Itu di bawah pohon akasia." Tanganku nunjuk ke arah cewek itu. Jangan-jangan itu hantu, Man. Masa tengah malam begini ada di dekat kuburan?" Saya curiga juga begitu ngedenger ucapan Udin. Saat mandeng curiga, kagak taunya itu cewek datang nyamperin kami. "Bisa minta tolong, Mas?" Cewek itu ngeluarin kata-kata. "Tuh kan, Din, apa gue bilang? Itu cewek asli, buatan emak sama bapaknya. Beda sama lu yang terbuat dari tepung terigu." "Bisa kan, Mas? Saya cuma minta tolong dianterin ke perempatan jalan itu. Saya takut sendirian." Cewek itu nunjuk jalan utama di depan makam. Saya bengong. Udin pun kagak kalah bengongnya. Lah, itu perempatan kan biasanya deket dipandang mata. Kenapa malam ini nampak begitu jauh? "Saya dari jauh, Mas, mau ke kerabat, tapi duit saya dipalakin sama tukang ojek. Terus saya diturunin di sini. Semua barang-barang saya dibawanya. Tinggal selai pakaian yang nempel di badan saya aja yang tersisa." Itu cewek cerita sambil terisak. Saya sama Udin saling berpandangan. "Untung saja saya kagak diperkosa, Mas." Tangis cewek itu semakin pecah. Kalimat itu menggema di hati saya. Selama ini saya sering malakin. Kagak peduli orang laki-laki, perempuan, tua, muda. Bedanya, saya kagak pernah sampai memperkosa. Serasa mau nangis, pengen nangis sambil meluk-meluk itu cewek. Dada saya sesak, perasaan dan imajinasi saya terseret cerita dia. Saya ngebayangin andai jadi dia. Tapi mana ada mantan preman nangis. Saya lirik Udin. Tapi Udin ngilang. Saat saya cari-cari ternyata si Udin udah berpindah ke pojokan gapura makam. Sembari nangis-nangis nyayat hati. Tangannya gebuk-gebuk tembok pembatas makam. Dramatis sekali. Rupanya Udin ikutan ngerasain derita itu cewek. "Udah, Man, anterin yuk. Kasihan itu cewek," ajak Udin. Bertiga akhirnya kami jalan. Aneh, perempatan jalan yang harusnya dekat dari makam, kenapa tahu-tahu jadi begitu jauhnya? Itu cewek jalan mendahului. Saya sama Udin pas di belakangnya. Semilir angin bertiup semakin dingin. Entah kenapa sekian detik bulu kuduku berdiri. Perasaan mulai kagak enak. Tiba-tiba, "Din, lihat punggung cewek itu." Tangan saya nunjuk-nunjuk itu cewek. Badannya menggigil. Pandangan Udin ngikutin arah telunjuk saya. Kami berdua sama sekali kagak ngedipin mata ngelihat pemandangan di depan. Punggung itu cewek berlubang, dipenuhi belatung, seperti borok yang sudah membusuk dan baunya sangatlah anyir. Kok lubang, Man? Itu pasti sundel bolong." Udin terkaget-kaget lalu mencelat kabur, sembari berteriak-teriak kalap, lari sampai ngepot-ngepot. "Tolong, ada sundel." Tubuhnya gesit, terkatung-katung antara lompat dan mengayunkan kaki, sesekali muterin pohon lalu lari lagi. Terakhir saya lihat si Udin tiarap dengan sukses, semaput mungkin. Saya merhatiin kejadian itu hingga beberapa detik, tanpa saya sadari itu cewek udah ngilang. Ternyata saya sudah berada di tengah makam. Saya makin bingung. Baru nyadar bahwa yang barusan saya antar adalah sosok sundel bolong, penghuni makam angker itu. Belum bilang rasa heran sekelebat bayangan sudah bermain-main di depan mata. Kaki saya kaku, badan gemetar, nyali mengkerut. Saya tahu siapa yang sedang saya hadapin. Pocong Sisaropa. Iya benar, Pocong Sisaropa sedang mengitari saya, berpindah-pindah dari satu nisan ke nisan yang lain. Melompat beberapa kali di tempat, lalu terbang nyirip ke samping. Mukanya merah menyala penuh dendam. Barman. Suara itu menggema. Saya harus beranikan diri, kagak boleh takut. Harus pulang ngebawa Jono sama Udin plus obat nyamuk emak. Apa jadinya kalau pulang kayak tentara yang kalah sebelum berperang? Saya pasti malu sama emak, malu sama tetangga kiri kanan, malu sama Pak RT, malu sama kambing-pambing piaraan Warto, sahabat saya. Yang paling utama malu sama Ani, yang selama ini saya taksir mati-matian dan keseringan nolak saya hidup-hidupan. Cong, balikin Jono, gue tuker sama tali pocong punya lu. Rada bergetar suara saya, antara takut dan nyoba berani. Barman. Pocong itu semakin muter-muter dengan riangnya. Kayaknya dia kagak bisa mendekat ke arah saya. Selompret ini pocong.
Mata saya sampai ikutan muter-muter gara-gara ngikutin gerakan dia. Pocong Saropa kagak mau diem di tempat, terus maju lalu merangsek. Berusaha ngedeketin, kali ini saya yang keder. Kenapa ini pocong kagak ada mundur-mundurnya sama sekali? Berkilo-kilo pertanyaan seakan menimpa di otak. Saat-saat bahagia akhirnya datang. Pak Ustadz dan penduduk nongol membawa obor menuju ke arah makam. Hilang sudah ketakutan. Rombongan Pak Ustadz segera membentuk lingkaran. Entah apa yang diucapkan Pak Ustadz. Yang saya lihat cuman gerakan mulut Pak Ustadz. Sementara penduduk lainnya berkomat-kamit membaca doa. Pocong si Saropa masih berkeliaran di antara nisan ke nisan dan berhenti di salah satu dahan pohon beringin. Parman, mana tali pocong si Saropa? Buru-buru berlarian kecil menghampiri beliau. Lalu nyerahin kotak kecil yang sudah dari tadi saya bawa dari rumah. Kagak berapa lama kemudian Pak Ustadz membakar tali pocong tersebut. Lalu terdengarlah suara jeritan yang memecah keheningan malam itu. Suara pocong meracau, menjerit histeris seperti menahan sakit. Sekian menit kemudian suasana kembali sepi. Saya lihat itu Ustadz ngusap mukanya dengan kedua tangannya. Alhamdulillah, semua sudah berakhir, Mas Parman. Asal Anda berjanji tidak mengulangi jalan sesat seperti itu lagi, ujar Pak Ustadz menasehati. Saya manggut-manggut nyesel karena harus tersesat di jalan yang salah selama ini. Sudah hampir subuh saat penduduk berpencar mencari si Jono dan Udin. Lagi-lagi keduanya ditemukan tergeletak di atas makam si Saropa. Dan dari penjelasan penduduk pula, akhirnya saya tahu bahwa Aki dukun tempat saya meminta jimat adalah orang Sableng alias gendeng. Penganut dan pecinta ilmu hitam kagak kuat ngelakoni ilmunya hingga Aki dukun itu jadi gila. Tok tok tok. Siapa sih malam-malam ngetok pintu? Siapa di luar? Gua man, bukan pintu dong. Suara cempreng Udin nongol. Dengan malas-malasan saya ngebukain pintu. Di balik pintu sudah berdiri si Udin sembari ngebawa-ngebawa senter sama kentongan. Emang ada apa, Din? Temenin gua ngeronda, man. Ah, ogah, gua kira mau ngajakin makan malam. Udin bengong. Jangan nunduk dong, saut Udin mendelik sewot. Saya masuk ke dalam rumah, tidak lupa nutup pintu sekeras-kerasnya. Sebelum benar-benar ketutup, itu pintu masih sempat mampir ke jidat Udin. Waduh, Udin teriak kesakitan. Tak tak tak, pintu kembali diketuk. Ayo dong man, gue takut sendirian, kata Udin setengah merana di balik pintu. Emang yang lain pada kemana? Sueb kagak bisa jaga karena sakit. Otong ketiduran, Samsul cuti ngelahirin. Maksud gue istrinya ngelahirin. Saya bengong. Akhirnya kagak tega juga ngebiarin si Udin ngeronda sendirian. Takut ngilang aja itu anak, pindah ke rumah janda Subaidah. Nah, si Subaidah ini kakak kandung si Saropa. Saya beranjak dari tempat tidur, lalu pamitan ke emak. Mak, Parman ngeronda dulu. Saya nyamperin emak yang lagi baring-baringan di kamar. Hati-hati man, kalau ketemu Saropa, lu ngadu aja ke Pak Ustadz, ujar emak ngingetin. Meskipun perasaan saya itu sih kagak ngingetin tapi nakut-nakutin. Oh ya man, lu tadi udah makan? Saya terharu atas perhatian emak. Pelan saya ngangguk hampir nangis sesegukan. Sendoknya masih utuh kan? Kagak ketelen lu. Bukannya apa-apa, cuma sendok di rumah kan tinggal 2 biji. Emak takut ntar kagak punya sendok lagi buat nyeduk sayur. Saya bengong, sementara si Udin cekikikan ngetawain saya. Malam yang dingin, suara jangkrik bersaut-sautan. Saya jalan beriringan dengan Udin. Mata masih ngantuk, tapi demi pertemanan mau kagak mau, saya kepaksa mau. Masih trauma dengan pocong Saropa, jalan saya rada kurang tenang. Nyampe di pos kampling, saya langsung selonjoran ngelemesin badan di balai-balai. Sementara Udin duduk di atas sebuah batu besar sambil naikin sarungnya sampai sebatas bahu. Kok sepi begini, Din? Pak RT mana? Otong mana? Lah ini anak, udah dibilang mereka kagak bisa hadir. Saya cuma melengos masa bodoh, sepi banget. Kagak tahu pada kemana hewan-hewan malam yang biasanya bernyanyi, tumben kagak ngeluarin suara. Tiba-tiba dari balik semak ada suara mencurigakan. Suara apa itu man? Tanya Udin, saya menggeleng. Coba lu tengokin Din. Ogah, gue takut. Ah lu dasar cemen. Jalan ngehampirin semak-semak di belakang pos. Celingak-celinguk mastiin apa yang ada di baliknya. Kosong,
Saya kagak ngelihat apa-apa kecuali kucing yang lagi kawin. Man, gue tinggal bentar ya. Mau ngeronda di rumah Zubaida. Siapa tahu itu janda lagi kehilangan sendalnya. Mau bantuin nyari. Udin sok-sokan jadi pahlawan berusaha ngehindar dari tugas jaga. Dasar kupret. Emang lu niatnya ngajakin gue cuma buat jadi pengganti lu? Udin cuma mingkem, mikir keras. Ya udah, kita berdua aja keliling kampung. Saya ngangguk setuju. Jadilah kami berdua ngiterin kampung. Tapi yang bikin heran, Udin selalu ngajakin lewat belakang rumah si janda kembang. Rumah itu memang sunyi. Ada sumur dan kamar mandi di luar rumah utama. Sedikit remang-remang karena penerangan lampunya hanya 5 watt. Ada jendela kecil yang menghubungkan antara dapur dan halaman belakang rumah. Di atas jendela itu terdapat ventilasi. Udin berjalan melangkah mendekati jendela itu, ngintip-ngintip persis maling. Saya makin heran sembari mengernyitkan dahi. Lama Udin berdiri di situ penasaran. Saya pun ikut jejak si Udin. Lihat apa sih Udin? Itu man, ada cewek cantik lagi duduk di kursi meja makan si Zubaida. Mana? Kagak ada tuh. Pandanganku menyapu ke sekeliling rumah Zubaida. Di dalam dongok. Udin ngejendul kepala saya. Setelah ngintip ternyata beneran yang dikatakan si Udin. Ada cewek yang lagi nangkring di kursi meja makan. Pakai daster putih dengan rambut panjang tergerai indah. Kaki Udin mancit di atas pot yang ada di halaman belakang dekat sumur. Sonoan man, kagak kelihatan nih. Lu yang rada sonoan. Gua kan juga pengen kebagian rezeki. Ah kagak bisa. Udin ngejambak rambut saya. Berebut ngintip, dorong-dorongan, citak-citakan, tarik-tarikan kolor. Akibatnya si Udin jatuh kedebukan, meringis kesakitan. Tinggal saya yang asik mentelengin itu cewek. Aneh, sepertinya dia tahu kalau ada sepasang mata yang ngintipin. Lalu nengok seraya menyeringai sadis, lalu tertawa cekikikan. Masya Allah, muka itu cewek begitu menakutkan. Persis kuntilanak. Apa emang kuntilanak ya? Ah bodoh, ngapain saya mesti nyari tahu biodata itu cewek? Din, itu kunti Din. Geragapan saya ngasih tahu Udin. Kutil siapa? Dengan begonya Udin nanya. Kutil Din, kuntilanak. Alah, orang yang kutilan masih anak-anak ngapain lu ribet? Jawab Udin nyantai. Saya makin melotot. Kagak peduli sama Udin yang masih ngeyel. Buru-buru saya kabur dan angkat kaki dari rumah itu. Badan montang-manting kagak karuan. Ninggalin Udin yang masih berusaha mancit lagi di pot. Naas, karena kakinya ditakdirkan pendek, Udin mesti berjuang mati-matian agar bisa mancit dengan sukses. Hasilnya buntelan spray bergelantungan mirip monyet, lupa pakai sarung. Sekian detik kemudian dari kejauhan saya ngelihat wujud pocong. Saropan nongol di pinggiran sumur. Mungkin ngerasa kali, tanpa sengaja Udin nengok ke arah sumur, mukanya jelas terkaget-kaget. Wah, pocong kutilan. Refleks dia balik kanan mau lari. Celaka, belakang Udin pas tembok kamar mandi. Begitu putar balik, jeduk. Itu karung beras langsung nyantap dan kejedot tembok. Sukses dia pingsan. Keesokan harinya Udin keluar dari balik kamar. Kepalanya dililit perban. Entah gimana kejedotnya sampai parah begitu. Saya jadi ngerasa bersalah, tersiksa setengah mati. Udin ngerintik tertahan. Maafin gua atas kejadian semalam Din, tapi ada kabar gembira buat lu. Kabar apaan? Bang Jono mau nengokin lu. Jawabku sambil meringis. Kapan? Besok. Hari apa? Jumat. Mau ngapain? Nengokin dulu. Hari apa man? Jumat besok. Nengokin gua. Plak. Giliran saya yang pening. Udin yang nyengir ngenes. Keterlaluan nanya diulang-ulang. Kepo amat lu. Gegara kejedot. Kepala gue kagak normal man. Saat nongkrong di teras rumah Udin itulah si Zubaida lewat. Dia memang cantik. Pantas si Udin tergila-gila. Bola mata kami sampai kagak berkedip melihat kemolekan tubuh janda muda itu. Permisi bang, Zubaida numpang lewat ya. Kami berdua kompak ngangguk. Dari mana Sub? Mau dibantu ini sama abang? Kagak usah bang. Zubaida tersenyum manis. Mulan tuh Din. Mulan gimana maksud lu man? Mulan nemu di jalan. Kami cekikikan sambil terus melototin janda muda tersebut. Tapi saat mau berbelok ke gang sempit, sosok yang tadinya Zubaida tiba-tiba berubah jadi buntelan lepet. Itu pocong.
teriak kami hampir berbarengan lalu lari tunggang langgang. Udin kagak jelas kaburnya, padahal masih berada di area rumahnya. Entah dia ngilang kemana, saya pun kagak terlalu meduliin. Cuman berdoa semoga Udin kagak nyebur got dan nabrakin pohon. Anehnya setelah ngilang beberapa menit, Udin balik lagi masih dengan berlari-lari panik. Kok lu sembunyi kagak ngajak-ngajak man? Gue tersesat sampai ke rumah Zubaidah. Dari situ pocong Saropa udah standby di depan pintu. Gue berusaha menghindar, tapi apes, itu pocong nyeruduk lalu ngejorokin gue ke empang. Udin ngomel-ngomel menggerutu sembari ngos-ngosan. Wajahnya udah belepotan lumpur, bajunya bau comberan. Saya nelen ludah, kagak bisa ngebayangin kejadian yang dialami si Udin barusan. Akhirnya saya nyalamin Udin lalu secepat kilat kabur pulang ke rumah. Tinggal Udin yang terbengong-bengong sendirian. Hari itu saya lagi kagak enak hati sama Udin. Masalahnya kami berdua pada berebut nolak untuk menjemput Bang Jono yang mau berkunjung ke rumah saya. Akhirnya setelah melalui Home Pimpa sama Udin sambil ngajak-ngajak emak juga yang kebagian menjemput, tetap saja saya sama si Udin. Sore selepas maghrib kami mulai berboncengan ke arah kota. Jarak antara tempat saya sama halte bis emang lumayan jauh. Mesti ngelewatin pematang sawah dulu, ngelewatin kuburan, ngelewatin perempatan plus ngelewatin gapura. Selamat datang. Total perjalanan ke kota ngebutuhin waktu hampir 1 jam. Setelah mohon doa restu emak, kami berangkat. Seperti biasa emak selalu berpesan, kalau ketemu Saropa, lu jangan ngadu ke Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz kagak bakalan ngigo denger curhatan hati lu. Ngadu saja ke Tuhan, ntar juga Saropa kapok sendiri. Saya sama si Udin saling berpandangan, lalu manggut-manggut tanda mengerti. Awal perjalanan aman-aman saja, kagak pakai acara kopi darat sama si Saropa. Hingga akhirnya kami berhasil nyulik Bang Jono dari halte bis. Muka itu bos preman kagak ada berubah-berubahnya sama sekali, masih tetap remeh. Bertiga kami berboncengan pakai motor butut Udin. Laju motor itu benar-benar merambat kayak keong. Saat ngelewatin jalan dekat kuburan yang rada-rada gelap karena lampu penerangan yang jaraknya cukup berjauhan, tiba-tiba motor mogok. Namanya juga motor butut. Begitu dinaikin 3 orang dengan muka kadaluarsa, pasti bawaannya rewel. Dari sini saya mulai khawatir tingkah rukun setan. Bang Jono yang belum saya kasih tahu bahwa pocong Saropa kembali bikin geger warga, nampak tenang-tenang saja. Lu lihat businya Din, kali aja kotor, saran Bang Jono. Kagak tuh bang, businya masih bagus, perasaan baru minggu kemarin gua ganti. Usahain dong Din, jangan sampai kita nuntun. Setelah diotak-atik, itu motor tetap saja ngadat. Kami menyerah sembari nyesalin nasib. Entah dari mana datangnya, tahu-tahu dari kejauhan nampak perempuan berjalan melenggang. Saya sempat gemeteran, mana ada perempuan jalan malam-malam gini sendirian. Begitu dekat ternyata itu perempuan cantiknya naudzubillah. Bakat playboy Bang Jono langsung keluar. Mau kemana Neng? Malam-malam kok kagak takut jalan sendirian? Ucap Bang Jono SKSD. Perempuan itu cuma tersenyum simpul tanpa bersuara, lalu berhenti pas di depan kami di bawah terang bulan. Kecantikannya begitu etnik. Gua anterin ya Neng, abang kasihan lihat Neng, takut diculik setan. Imbu Udin. Refleks saya noleh ke arah Udin sembari ngejandul jidatnya. Weh dok, ngapain lu pakai memfitnah setan segala? Lagian kita sendiri juga kesusahan gara-gara motor butuh tulung adat. Saya ngamuk-ngamuk. Udin cuma nyengir kuda sambil garu-garu kepala. Cewek itu masih diam sambil berkedip-kedip mainin mata. Kenalin, nama gue Jono. Sebelah kanan gue Parman, sebelah kiri gue karung beras. Udin mendelik sewot, saya cekikikan. Kebangetan lu bang, masa gue dituduh karung beras? Yang bener dong. Lalu maunya apa? Bang Jono ngebentak sambil melotot. Udin langsung mengkerut ketakutan. Anu bang, maksud gue bukan karung beras, tapi kuda nil. Udin gelegapan. Saya makin cekikikan. Bang Jono mengulurkan tangannya ke cewek itu. Diikutin Udin lalu saya. Buset, telapak tangan itu cewek dingin banget. Namanya siapa Neng? Cewek tersebut tetap kagak bersuara, masih saja tersenyum-senyum simpul. Gagu kali ini cewek, tapi cantik-cantik masa gagu. Lu ikut kita ya Neng, ntar abang antar sampai ke rumah, tawar Bang Jono. Cewek itu mandeng curiga ke arah Bang Jono lalu bersuara. Cijai baje kali ya Jin, jawab cewek itu sambil tertawa mengikik.
Saya bengong, Udin juga, Jono apalagi. Cantik-cantik ternyata lu bencong ya, mau ngerjain gua lu. Bang Jono ngamuk-ngamuk frustasi, sakit hati. Itu bencong nabok Bang Jono sampai mulutnya mengor. Habis nabok tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang selama ini selalu hadir dimanapun kami berada. Sosok pocong bukan lagi Saropa, sarap. Gue sama Udin teriak kompak lalu kabur tunggang langgang ninggalin Bang Jono yang masih bengong. Mungkin dia masih belum nyadar bahwa itu pocong si Saropa. Sambil mengor-mengor Bang Jono mendelik liatin itu pepesan dari atas sampai ke bawah. Begitu tahu itu buntelan kagak manci tanah. Tanpa bebibu apalagi manggil emak, Bang Jono langsung lari tanpa ngerem ninggalin motor butut Udin. Pocong itu melayang-layang lalu ngikutin dia yang hampir nyusul saya. Panik saya lari semakin kencang. Udin sambil merem. Bang Jono entah karena saya kagak mau nengok ke arah dia. Makin lama lari kami makin sejajar seperti perlombaan, masing-masing dengan gaya khasnya. Seakan ngegoda si Saropa tertawa cekikikan. Sekali-kali nongol melayang-layang di depan kami sambil nyengir, lalu ngilang. Otomatis lari kami semakin alay. Udin yang paling parah, lari sampai miring-miring. Badannya yang gendut keseringan guling-guling kalau lagi ngepot. Sendalnya sampai lepas saat dia harus jatuh kedebukan karena bersenggolan sama tubuh kekar Bang Jono. Jalanan yang rusak makin memperparah gerakan lari si Udin. Berulang kali itu anak jumpalitan sampai nyosor tanah, lalu berdiri dan nerusin lari. Kagak peduli mana pohon, mana tiang, semuanya ditabrakin. Kakinya yang muntel dan betisnya yang segede ubi sudah belepotan lumpur karena keseringan terperosok di parit pinggir jalan. Kasihan si Udin larinya montang-manting. Bang Jono kagak mau ngalah kali ini. Tas ransel yang dibawanya sesekali dibuat nimpuk si Udin kalau larinya udah paling depan. Tangan kanannya ngejambak rambut saya kalau saya berhasil ngedahuluin dia, sementara tangan kirinya berpegang erat kolor boxer Udin yang nongol dari balik celananya yang setengah melorot. Akibatnya kagak kehitung berapa kali Udin mesti nyungsep gara-gara keserimpet celananya sendiri. Di sela-sela gerakan cepatnya tidak henti-hentinya Udin berteriak sambil berdoa. Ya Tuhan, lindungi motor butut gua, itu motor belum lunas ya Allah, gua belinya nyicil dari Sueb. Udin benar-benar somplak. Jarak sekian meter pocong Saropa udah kagak nongol ngedadak di depan mata. Mungkin udah kecapean itu setan. Setelah ngerasa pocong Saropa kagak ngejar-ngejar lagi, kami bertiga langsung berhenti pas di depan warung kopi yang udah tutup. Dengan nafas ngos-ngosan dan mulut yang masih mengor, Bang Jono protes atas ketidakjujuran saya tentang si Saropa. Sambil ngejogrok, saya ngejelasin kalau Saropa kembali beredar karena dendam kesumatnya. Dengan wajah sangar dan suaranya yang keras, Bang Jono berkata sembari berteriak lantang macam orang yang lagi berorasi. Pulangin gua man, pulangin ke orang tua gua sekarang juga. Mulut gua mengor gara-gara kalian, jerit Bang Jono hampir gulung-gulung. Saya sama si Udin kaiter saling berpandangan. Kami takut jangan-jangan Bang Jono kesurupan masal. Maksud saya yang masuk ke tubuhnya 5 atau 10 setan. Udin langsung menyenggol-nyenggol tubuh saya. Lu balikin ke asalnya tuh Jono man, lepasin aja di halte biar digondol WW, atau paling kagak ditemui Satpol PP. Pak, ngapain lu nyebut-nyebut bangsa setan lagi? Jono kesal. Udin ngelus-ngelus bekas gambaran tangan Bang Jono. Ini hampir tengah malam, jarak ke rumah lebih dekat daripada jarak ke halte bus dongok. Mereka berdua diem. Saya meres otak, mikir gimana caranya balik ke tempat tadi buat ngambil motor si Udin. Baru besoknya kami mesti ke tukang urut untuk ngebenahin mulut Bang Jono yang udah kagak sesuai tempatnya. Tiba-tiba bulu kuduk saya berdiri, tengkuk seperti ada yang niup-niup, ngerasa ada yang aneh. Buru-buru saya nolak ke samping. Alamak, badan saya langsung gemeteran, keringat dingin menetes. Halusinasi berlebihan ngelihat iketan kuncir si Saropa begitu deket sama hidung saya karena posisinya jongkok. Pas bersebelahan sama saya, yang ngejogrok paling pojok setelah Udin dan Bang Jono. Kain kafan pembungkus badannya dekil belepotan tanah, sementara mulut dan matanya terselip kapas. Apa tadi dia ikutan nyungsep ke parit saat ngejar-ngejar kami sampai kain kafannya lusuh begitu? Terus ngapain dia ikutan ngerumpi di sini? Padahal kami kan kagak ngegosipin dia. 1000 tanda tanya seakan nimpa kepala saya. Belum sempat ngasih kode, agaknya Udin sama Bang Jono udah tahu duluan. Alhasil mereka semburat kagak karuan. Udin yang sedang duduk ngejogrok sampai harus lari sambil jongkok. Saking kagak kuatnya nahan rasa takut.
Sementara si Jono udah ngilang masuk persawahan. Dan saya, jangan ditanya, karena pocong Sarofa udah sukses ngebikin saya pingsan di tempat. Menghindar dari kejaran arwah si Sarofa, saya sama si Udin ambil keputusan buat ngikut Bang Jono balik ke Jakarta. Mungkin dengan begitu si pocong bakalan berhenti ngikutin kami. Pocong kagak bakalan bisa naik kereta karena tangannya kagak bisa megang tiket. Pocong kagak bakalan bisa naik angkot karena dia kagak bisa melambai. Paling banter dia bakalan baring-baring di jalan biar angkot berhenti supaya roda-rodanya nabrakin dia lalu ngerem mendadak. Nah lo. Jadilah hari itu saya sama si Udin jadi penghuni baru Jakarta dan numpang tinggal di rumah enyaknya Bang Jono. Hari itu saya sama Udin diajakin Bang Jono ke warung buat dikenalin sama teman-temannya. Weh, Arman, Udin, sini. Bang Jono manggil kami berdua. Tuh kan, mana preman dan mana Parman. Saya pun kagak tahu. Saya jadi ngerasa tertekan sama nama panggilan saya. Ada apa bang? Kami menghampiri Bang Jono. Lu punya tato kayak beginian kagak? Bang Jono membuka kancing bajunya sembari menunjukkan ke arah dadanya yang dipenuhi bulu-bulu rambut. Di balik bulu-bulu itu ada gambar kepala elang di blok warna biru dan kehijau-hijauan. Saya sama Udin saling berpandangan. Emang sering lihat orang punya tato, tapi tato yang dimiliki Bang Jono sangat berbeda dengan tato-tato lainnya. Foto, gue punya banyak kok bang, jawab Udin ngawur. Saya mendelik lalu ngejendul kepala Udin. Coba ngeplesetan lu Din, maksud babe itu tato bukan foto. Udin tersenyum kecut. Kalau lu belum punya yang beginian, lu berdua masih dianggap preman kampungan. Saut pria di sebelah Bang Jono sambil nunjukin lengan kirinya ke arah saya. Pria itu biasa dipanggil dengan sebutan babe. Sangar, tato yang ini malah bergambar ular naga. Lo belum punya kan? Babe bertanya ke saya. Kami berdua menggeleng bebarengan. Belum beh, gimana cara ngebuatnya? Tanyaku penasaran. Jujur saya tertarik bisa punya gambar-gambar di tubuh seperti yang dimiliki Babe dan Jono. Mereka yang berada di warung dan kebetulan mendengar percakapan antara saya dan Babe langsung tertawa ngakak. Saya bengong, Udin apalagi? Badan lo ditusuk-tusuk pakai jarum tato terus digambar sesuai keinginan lo. Jelas Jono. Saya manggut-manggut meski sebenarnya rada kagak ngerti juga. Bukannya ditusuk itu sakit bang? Gimana lu mau jadi preman kalau ditusuk aja lu takut sakit? Kata Bang Jono kecut. Saya makin bengong, Udin yang manggut-manggut. Tenang, lu jangan takut. Sekarang gua kasih pilihan, balik ke rumah dengan tato atau balik ke kampung ketemu Saropa. Sebagai ketua, saya malu punya anak buah cupu kayak kalian berdua. Imbu Bang Jono. Kata-kata Bang Jono bagai petir di siang bolong. Coba bayangin, gimana caranya saya harus nyari tukang menggambar begituan kalau Bang Jono kagak ngasih tahu di mana tempat tukang-tukang itu. Sebelum sempat bertanya lagi, Bang Jono dan Babe sudah keburu angkat kaki dari warung Pak Wati. Saya sok. Saya histeris. Udin tersenyum ngenes. Benar-benar saya kagak bisa ngebayangin gimana kalau saya harus terlunta-lunta di kota Jakarta ini. Jangan sampai kita dipulangkan secara paksa man. Gue belum siap ketemu sama si Saropa. Rengek Udin memelas pendapat sama saya. Saya putus asa. Tapi ternyata keberuntungan masih berpihak pada kami. Ada info dari teman baru yang bilang kalau kami bisa nyari tukang tato di mall. Pilihan jatuh ke Mall Mangga 2 karena lebih dekat dari tempat tinggalnya Jono. Selepas maghrib kami berburu tukang tato. Sebelum masuk mall, Udin dengan ramah menyapa satpam dan menyalaminya. Saya geli sendiri ngeliat kelakuan Udin. Setelah muter-muter akhirnya kami nemu juga tukang tatonya. Banner besar di depan standnya terpampang dengan jelas, menerima segala macam pembuatan tato, permanen dan temporari. Mungkin ini yang dimaksud, karena terlalu lama bengong di depan stand, seorang cewek berdandan aneh datang nyamperin. Hidungnya beranting, bibirnya juga. Rambutnya panjang tapi potongan rambut yang paling atas sedikit rada-rada jabrik. Ada yang bisa saya bantu? Tanya cewek itu. Mau tato? Jawabku sama Udin hampir berbarengan. Siapa yang mau ditato? Tanya si Mbak. Dia. Gue sama Udin saling tunjuk dan saling pandang. Jujur saya takut kena jarum, apalagi belum minta izin sama emak. Akhirnya saya berhasil ngebujuk Udin agar mau ditato duluan dan saya nyusul minggu depan. Ya udah gua aja mbak, nyerah juga si Udin.
memang mau tato temporer atau yang permanen? Saya garu-garu kepala, nyenggol Udin yang melongo keheranan. Sumpah saya kagak ngerti apa yang dimaksud si Mbak dengan kata temporer dan permanen. Sekolah saya kagak tamat SD, tapi saya cukup malu untuk bertanya. Akhirnya saya putusin juga milih kata pertama yang disebutin si Mbak tadi. Temporer, jawabku mantap. Sengaja saya nyuruh Udin tato di bagian punggungnya, sekalian buat kejutan si Jono, juga Babe. Si Mbak mulai sibuk mencoret-coret. Sebelumnya saya nyaranin ke Udin agar milih gambar tato yang sangar. Biar bukan hanya Jono dan Babe yang ketakutan, tapi juga Saropa. Dan untungnya Udin nurut. Ternyata apa yang diceritain si Jono semua bohong. Bang Jono bilang kalau tato itu harus ditusuk-tusuk pakai jarum. Padahal jujur, saya udah ngebayangin rasa sakitnya. Kagak taunya Udin justru tersenyum-senyum geli saat dicoret-coret si Mbak. Butuh waktu hanya 25 menit untuk menggambar model tato yang Udin pesan. Setelah ngebayar beberapa ribu, buru-buru kami keluar dari stand itu. Sepanjang perjalanan saya ngebayangin mimik muka Bang Jono jika nanti tahu tato Udin. Bang Jono pasti berdecak kagum atas keberanian Udin. Emak pasti ngelem saya karena kuat Imron. Zubaida bakalan berharap cinta Udin dan Babe. Babe pasti ngerasa semakin tua. Nah lo, kagak nyambung kan? Nyampe depan gang warung Pok Wati kelihatan tutup. Mungkin karena malam yang mulai larut, jam menunjukkan pukul 10:30 malam. Kenapa sepi? Pada kemana orang-orang, Din? Apa udah pada mangkal di posnya sendiri-sendiri? Ada selamatan kali, Man. Bang Jono sengaja nyuruh kita ke mall biar kita kagak kebagian ayam panggang, gerutu Udin. Saya ngecita kepala Udin, itu anak langsung meringis. Tiba-tiba dari ujung jalan terlihat seorang tinggi besar sedang mengayuh becak dengan memuat satu penumpang di atasnya. Tapi yang ngebuat saya sama Udin terbengong-bengong dan keheranan adalah penumpangnya. Kian lama itu becak yang dekat, pemandangan makin mengerikan. Man, itu kenapa dia nyampe juga ke Jakarta? Udin nunjuk-nunjuk itu becak. Bibirnya gemeteran, sontak saya ikut gemeteran. Badan panas dingin, mata kagak lepas-lepasnya ngelihat penumpang becak tersebut. Sangat jelas bahwa yang ada di becak itu bukan sekedar penumpang biasa, tapi sosok pocong dengan wajah rusak yang dipenuhi borok dan belatung. Kain kafannya nampak lusuh. Parman, Udin. Terdengar suara memanggil mendayu-dayu. Pocong Saropa berada di atas becak yang sedang berjalan ngelewatin depan kami. Mukanya yang mengerikan nengok ke arah kami. Saropa, tolong, Hansip, Satpol, tolong. Udin kagak kalah-kalapnya. Sontak kami lari kalang kabut, kami zigzag, kami berebut saling ngedahuluin, tarik-tarikan, jambak-jambakan, dorong-dorongan. Itu pocong cuma ketawa cekikikan, menggema di telinga kami. Kagak peduli, kami tetap berlari ke arah jalan raya yang sepi. Sampai di pertigaan tiba-tiba Udin berhenti mendadak. Refleks saya ngerem. Kenapa, Din? Kenapa mesti takut sama Saropa, Man? Maksud lo? Kan gue sekarang punya tato. Kita tunjukin tato itu ke Saropa biar dia yang gantian loncat-loncat ketakutan, usul Udin. Saya berpikir sejenak, lalu manggut-manggut setuju. Udin benar, dia kan punya tato baru. Setelah melalui kesepakatan, akhirnya saya nyeret Udin kembali ke ujung gang tadi. Celingak-celinguk pandangan saya menyapu tiap sudut jalan. Sepi, kami kagak nemu abang becak beserta Saropa. Ngerasa menang, saya sama Udin cekikikan. Tuh kan apa gue bilang, mungkin tadi yang ngedenger kita ngomongin tato. Gue yakin tato yang ada di punggung gue bakalan bisa bikin Saropa histeris kesetanan. Wah, berarti itu tato banyak fungsinya ya, Din? Udin tersenyum-senyum bangga. Jujur saya kagak tahu Udin tadi nato punggungnya dengan gambar apaan. Karena tadi saya nunggunya rada jauhan. Ke kota naik becak, apa kagak pegel tuh si Saropa? Gua pun kagak bisa pikir, Din. Dari mana si Saropa dapat ide buat nyusul kita ke Jakarta sambil ngebawa becak? Coba lu hitung, berapa kali dia mesti loncat dari kuburan ke jalan raya agar bisa nyampe ke pangkalan becak? Udin mikir sembari mengerut-ngerut kening. Saat kami mikir itulah, tiba-tiba sosok Saropa nongol di belakang Udin sambil berdiri bersedekap dengan tangan terikat erat sembari matanya melotot. Saya nunjuk-nunjuk ngasih kode itu karung beras. Ada apa, Man? Tuh belakang lu ada si Saropa. Jawabku terbata-bata. Saya nelen ludah tanpa berani mandang itu pepesan.
Di saat itu, saya langsung keinget tato. Sekarang saatnya, Din. Buka baju lu. Agaknya kali ini Udin nyambung dengan apa yang saya maksud. Buru-buru Udin mengangkat kaosnya tinggi-tinggi tanpa nengok ke belakang. Sedetik, 2 detik, masih hening. Lalu terdengarlah suara cekikikan. Saropa kagak ngeloncat-ngeloncat ketakutan seperti perkiraan kami. Itu pocong malah ngikik semakin keras. Saya heran, Udin apa lagi? Din, kenapa tuh pepesan, ah? Kagak takut? Mang, tato lu gambar apaan? Tanyaku penasaran masih dengan setengah gemeteran. Udin diam sejenak lalu ngejawab dengan sedikit nada bangga. Gambar tuyul. Saya semaput. Saya sama si Udin nerima tantangan. Kali ini saya mesti gantian mengejar-ngejar pocong si Saropa. Berawal dari sakit hati dan dendam, saya sama Udin sepakat buat ngusir itu preman setan. Didukung Bang Jono dan sponsorin oleh emak. Malam sedikit bersahabat. Bulan bersinar terang ditemenin bintang-bintang kecil yang nampak berkelip-kelip dari kejauhan. Langit jadi begitu ramai. Sambil nungguin kopi bikinan emak, saya sama si Udin ngerumpi di bangku kayu bawah pohon mangga depan rumah. Angin semilir sedikit menggoyangkan dahan-dahan hingga menimbulkan hawa yang melenakan, sejuk dan adem. Saya jadi betah ngejogrok di situ. Lama-lama gerah juga ngeliat Saropa mondar-mandir kayak setrikaan, Din. Keluhku memulai pembicaraan. Gua apa lagi? Tuh pocong bawaannya ngirim mulu, pengen ngurusin hidup kita. Itu masih seikat, man. Coba bayangin kalau 5 ikat yang ngejar-ngejar kita. Udin ikutan terbawa emosi. Saya manggut-manggut kayak marmut. Gue jadi ngebayangin gimana repotnya mesti lari ngindarin 5 ikat pocong sekaligus. Kebayangkan kalau kita disangka pengembala pocong. Dengar-dengar Marpua mati dan jadi pocong juga, Din. Ah, yang benar. Emang lu kenal Marpua? Tanyaku balik. Kagak, jawab Udin tanpa ngerasa berdosa. Saya mingkem, Udin senyum. Weh, kalian ngikut kagak ke pangkalan? Bang Jono datang dari arah dalam rumah menghampiri tempat kami nongkrong. Penampilannya udah rapi amat. Setelan kaos kutung yang memperlihatkan tatonya plus celana jeans pendek cukup ngebuat orang keder ketakutan. Benar-benar sangar. Begitu ditengok ke bawah lagi, Bang Jono pakai slop. Saya sama Udin ketawa cekikikan. Hari ini gue lagi males banget, Bang. Gue juga. Kami masih ngatur siasat buat balas dendam ke Saropa, jelas Udin. Lalu Udin ngejelasin gimana caranya bikin pocong Saropa kapok dan balik ke alamnya. Saya sama Bang Jono manggut-manggut tanda mengerti. Berarti kita nyamperin makam Saropa? Tanya Bang Jono. Udin mengangguk. Besok kita pulang kampung. Lu kebagian tugas ngejambak kuncir Saropa, Din, kata Bang Jono. Parman biar ngelepasin iketan morinya, biar gua yang nelanjangin, tambah Bang Jono. Saya mendelik kaget. Udin keselak singkong. Mau bikin kapok Saropa, apa mau merkosa setan lu, Bang? Protes Udin dahsyat. Saya ngangguk setuju sembari ngebenerin bibir Udin yang mengor karena keganjal singkong. Bang Jono bengong, lalu mengeralat kata-katanya. Maksudnya, gue bagian nanam Saropa. Giliran saya sama Udin yang bengong. Saat asik ngerumpi pocong, tiba-tiba petak, kami dikagetkin pentil mangga yang jatuh mengenai bangku kayu. Sontak kami nengok ke atas pohon mangga bebarengan. Yang bikin saya heran karena itu pentil jatuhnya kagak sewajarnya, seperti ada yang sengaja ngelempar. Dan beneran, dari bawah pohon kelihatan sosok perempuan berdaster putih, berambut panjang, nangkring di atas dahan sambil cekikikan khas kuntilanak. Kami ngelihat kuntilanak itu sedang bergelantungan sambil nguping pembicaraan kami. Karena target perburuan bukan dia, jadilah kami bertiga lari kocar-kacir nyelamatin bangku. Itu temennya Saropa, man. Udin histeris selalu mencelat ninggalin saya sama Bang Jono yang lagi tarik-tarikan bangku. Naas bin apes karena itu kuntilanak langsung melayang dan meluncur ke bawah ngambil alih posisi duduk di bangku. Semburat, kalap, kacau. Suasana jadi kian mencekam tatkala Udin balik lagi buat ngambilin sandal jepitnya yang masih ketinggalan di bawah pohon sambil teriak-teriak macam orang mau beranak. Sendal gua, man, tolong selamatin sendal imut gua.
Mendengar ketawanya yang makin sadis, terpaksa kami ikhlasin tempat tongkrongan yang udah jadi base camp sehari-hari, plus ngerelain sendal Udin yang berada pas di bawah daster si kuntilanak. Sambil lari tidak lupa saya nyeret si Udin yang lagi meratapi sendal kesayangannya. Kagak peduli mulutnya yang bawel nyumpahin itu kunti, kami bertiga masuk rumah dan mengunci pintunya rapat-rapat. Nyelonong ke kamar, saling berebut naik ke dipan. Nyungsep nungging bersamaan, tarik-tarikan selimut, dorong-dorongan. Bantal, guling, dipaksain buat mukep muka. Pipi Udin yang gelambir sampai dikira bantal sama Bang Jono. Begitu disaut, terdengar jeritan memilukan Udin. Aduh! Terakhir saya ngedengar suara ketepuk, brak. Alhamdulillah Udin udah guling-guling di lantai bawah ranjang sembari meringis kesakitan. Bentuknya persis seonggok karung beras. Rupanya Bang Jono berhasil ngejorokin badan buntelnya saat berebut naik kasur yang emang cukup buat 2 orang. Ngerasa kasihan, saya ngelongok dari atas dipan dengan maksud ngasih pertolongan pertama. Belum sempat tangan saya nyampe ke tubuh Udin, itu buntelan udah kembali berteriak-teriak kesetanan. Man, Bang Jono, itu Kunti ngebawa-bawa Saropa. Sekarang Saropa lagi keselototan di kolong dipan. Pas saat itu Udin nengok ke arah kolong, buru-buru si karung beras bangkit, terus melompat ke atas ranjang, tubuhnya yang bahenol. Nimpa badan saya juga Bang Jono. Kampret Udin, nyiksa tahu. Teriakku kesakitan. Jadilah malam itu kami nungging berjamaah. Gue lihat pocong kelosotan bang, persis guling di bawah dipan. Jelas Udin ngeyakinin sembari ngebenamin mukanya ke kasur. Lu jangan bikin fitnah Din. Bang Jono nyablak masih dengan posisi membekap mukanya dengan bantal. Iya Din, katanya lu berani. Berani sih berani man, tapi kalau main keroyokan begini tetap aja nyali gue jadi tape. Beberapa saat suasana jadi hening. Tidak lagi terdengar suara cekikikan kuntilanak maupun Saropa. Kaki Bang Jono gerak-gerak menyenggol kaki saya seakan ngasih kode. Coba lu tengokin man, selop gue masih ada kagak? Perintah Bang Jono. Udin aja bang, gue ngeri ngebayangin muka itu setan. Parman. Iya bang, sabar. Perlahan saya bangun dari posisi asal. Ngerjap-ngerjapin mata, ngelirik kanan, ngelirik kiri, melototin pintu dan jendela, menyapu pandangan ke seluruh sudut kamar, terakhir nabok pantat Udin. Ceplak. Ah! Itu buntelan menjerit nelangsa. Bangun Udin. Tengokin kolong. Kejar Saropa kalau ketahuan ngebawa kabur selop gua. Perintah Bang Jono. Saya sama Udin saling berpandangan. Sendal sama selop Bang Jono ngilang man. Kita harus rebut kembali. Kelewatan itu pocong pakai nyandra itu barang. Gua kagak terima man. Seru Udin dibakar api kemarahan. Setuju. Sekarang kita mesti balik ke pohon mangga. Gua kagak ikutan. Gua kagak mau diajak-ajak nyolong mangga. Gua kagak mau enyak ngamuk-ngamuk gara-gara mangganya hilang sebiji pentil. Ujar Bang Jono nyaut tetap dengan posisi awal. Siapa yang mau nyolong mangga bang? Kita itu mau nantangin si Saropa. Timbal Udin dibarengi dengan anggukan saya. Tanpa minta persetujuan Bang Jono, kami keluar kamar dan berjalan menuju halaman. Beruntung kuntilanak masih nangkring di atas pohon, sementara pocong digandeng Udin. Digandeng Udin. Buru-buru saya ngelirik samping kanan Udin yang lagi berjalan berdampingan sama saya. Alamak, itu pocong kebetulan juga lagi ngelirik saya. Dan yang paling serem, ternyata yang saya sangka Udin ternyata bukanlah Udin, tapi seikat pocong juga. Terus Udin, mana Udin? Saya ngegandeng pocong, bukan Udin. Karung beras sesungguhnya masih ada di dalam kamar bareng Bang Jono. Justru pocong Saropala yang kepegang tangan saya dan ngajakin keluar rumah. Beruntung itu pocong kagak nyulik saya. Dendam, sakit hati dan sebel karena terus-terusan diteror juga dipermainkan. Bikin saya nekat pulang kampung sendirian tanpa sepengetahuan Bang Jono dan Udin. Saya yang bikin ulah dan saya pun yang harus nyelesain. Saat yang dinanti telah tiba, Saropa harus benar-benar musnah malam hari ini. Jadilah hari itu saya melaksanain hajat besar-besaran yang bagi sebagian orang mustahil. Pukul 11 malam saya bersiap-siap ke kuburan Saropa. Peralatan seadanya saya bawa. Sebelum berangkat kagak lupa saya pamit sama emak. Parman, ini emak cuma mau nitip obat nyamuk bakar, kata emak sembari nyerahin duit 5 ribuan. Mak, gue mau ke kuburan, bukan ke warung. Emak tetap cuek lalu nerusin kalimatnya. Jangan lupa beli koreknya sekalian. Lu pinjem deh, kagak apa-apa. Karena kata kakek buyut lu,
Pocong takut sama yang namanya api. Emak melengos, kagak peduli sama muka saya yang udah kelipet-lipet. Akhirnya dengan berat hati saya nurutin kemauan emak. Setelah hampir ke warung sebentar, perjalanan ke arah makam pun langsung saya terusin. Jarak dari rumah ke kuburan emang kagak seberapa jauh, hanya sekitar 10 menit. Saat hampir nyampe area makam, saya ketemu dengan pemuda asing. Agaknya itu orang datang dari jauh. Kelihatan dari tas ransel besar yang ada di punggungnya. Pemuda tersebut berhenti pas di depan saya saat berpapasan. "Permisi bang, rumahnya Subaidah sebelah mana ya?" "Lu lurus saja, ada pertigaan belok kiri," jawabku singkat. Pemuda itu manggut-manggut. "Terima kasih bang." Pemuda itu tersenyum. "Lu siapanya si Baida?" "Saya sepupu dari almarhum suami Baida bang," jawab pemuda itu kalem. Saya ngelirik curiga. "Ya udah saya jalan dulu, tapi sebelumnya mau nanya lagi nih bang. Emang mau kemana malam-malam begini?" "Mau tahu urusan orang aja lu?" jawabku kurang senang. "Bukan gitu, soalnya perempuan yang ada di belakang abang kok kelihatan jutek amat ya. Ya udah, permisi dulu, mari." Pemuda tersebut berlalu. Saya berpikir sejenak. Begitu nyadar, saya buru-buru ngejar pemuda tersebut. "Weh, tunggu, apaan yang lu lihat?" tanyaku menginterogasi. Sang pemuda ngejulurin tangannya. "Kenalin, nama saya Ivan. Saya cuma ngelihat penampakan di belakang abang karena saya punya indera keenam, jadi bisa melihatnya dengan mudah," jawab pemuda tadi sembari menyalamin saya. "Sepertinya abang punya masalah dengan salah satu penghuni makam itu." Saya bengong. Dari mana Ivan tahu? Tanpa diminta saya nyeritain tentang pocong Sarofa yang hari demi hari terus-terusan meneror siang malam saya. Ivan cuma ngerutin dahi dan sesekali manggut-manggut ngedengar penjelasan saya. "Apa sekarang dia masih di belakang gua?" Pemuda itu menggeleng sembari tersenyum. Tiba-tiba angin berembus kencang, dahan pohon bambu bergoyang saling bergesekan. Nimbulin suara yang mengagetkan telinga. Saya ngerapetin badan ke Ivan. "Dia muncul." Pelan suara Ivan setengah berbisik. Saya semakin merapatkan badan ke Ivan. Keberanian yang tadinya berkobar-kobar seketika sirna saat terdengar suara tawa khas kuntilanak dari balik pohon bambu. Bersamaan dengan itu muncul sesosok pocong keluar dari area kuburan lalu ngilang. Nongol lagi di tempat yang berbeda, lalu ngilang lagi. Begitu seterusnya. "Jangan takut, saya akan coba bantu mengusirnya," ujar Ivan. Lega rasanya ngedengar kalimat itu. Timbul lagi nyali saya yang sempat jadi tape. "Keluarlah, tampakkan wujudmu," teriak Ivan. Suasana hening, hanya suara-suara binatang sawah yang terdengar di antara sepinya malam. Sejenak Ivan berkumat kamit, lalu menyapukan pandangan ke seluruh area tempat kami berdiri. Halaman makam yang gelap begitu mencekam. Pocong Sarofa berdiri di sudut tembok pembatas kuburan. Mukanya hancur kemerah-merahan, morinya lusuh, sementara buntelannya kagak nempel tanah. Tiba-tiba, "Barman, gue datang man." Nampak dari kejauhan manusia sepotong sedang berlari-lari kecil, diikuti pria tinggi besar di belakangnya. Begitu mendekat, "Man, gue sama Bang Jono nyusul buat ngebantuin elu. Senter, gue ngebawain senter sama pentungan buat elu." Suara cempreng Udin teramat saya kenal. Nafasnya ngos-ngosan akibat berlarian barusan. "Senter, kok kelihatan berat banget tas elu Din?" kata Bang Jono. Kagak yakin lalu ngelirik Ivan yang bersebelahan sama saya. "Oh, sisanya gue bawa cermin, kompor, autan, 3 mie instan, 2 panci dan 1 biji jengkol bang. Cukup buat bertiga kalau diiris-iris," jawab Udin bangga. "Lu mau camping apa mau ke kuburan Din?" Bang Jono ngamuk. Udin mingkem. Saya merhatiin Ivan yang sedari tadi diam. Pandangan saya ngikutin arah mata Ivan. Pocong Sarofa masih ada di posisi semula. Agaknya Udin baru nyadar kalau dari tadi dipelototin si Sarofa. "Bang, itu kan Sarofa." Udin nunjuk-nunjuk pocong yang sedang berdiri di sudut tembok pembatas makam. "Emang lu pikir apaan Din?" tanya Bang Jono. Udin cuma mingkem. "Kayaknya kita datang di waktu yang kurang tepat bang." "Maksud lo?" Bang Jono kagak nyambung. Ya harusnya kita datang saat Parman sudah dikeroyok setan, udah bengep semua, udah hancur kagak karu-karuan mukanya." Ceplak. Udin kena gambar lagi. "Kenalin temen baru gua bang, dia yang bakalan nolongin kita, namanya Ivan, dia punya kemampuan lebih," ujarku ngebanggain. Bang Jono dan Udin manggut-manggut lalu nyalamin Ivan.
Apa maumu Saropa? Ivan memulai pertanyaan. Balas dendam, saut itu pocong. Pada siapa? Sambung Ivan. Pak Arman. Suara tawanya benar-benar bikin bulu kuduk berdiri. Dari arah lain tahu-tahu nongol teman Saropa. Terhitung ada 2 pocong dan 1 kuntilanak berambut gimbal panjang yang hadir di situ. Saya makin bergidik ngeri. Udin meluk Bang Jono. Lu dendam sama gua, kenapa Udin sama Bang Jono ikutan lu teror-teror juga? Protesku kagak terima. Iya kenapa coba? Saut Udin. Hening kagak ada jawaban. Emang kalian siapanya Parman? Tanya Ivan ke Udin. Gua temennya, jawab Udin tanpa takut. Gua juga. Kalian bertiga berani sama mereka? Tanya Ivan. Berani? Lu berani juga kan Din? Bang Jono ngelihat memelas ke arah Udin. Kagak, tegas Udin menjawab. Saya bengong, pemuda itu pun bengong. Jono nambah bengong. Sumpah, jujur saya mangkel ngedenger jawaban itu buntelan. Ngelihat roman muka saya, Udin langsung blingsatan. Gue kagak berani kalau kalian main keroyokan 2 lawan 1. Coba kalau 1 lawan 1, gue berani. Ralat Udin sambil berkacak pinggang. Oke, lo duluan yang maju, perintah Bang Jono. Udin mendelik. Maksud gue bukan gitu. Bukan gue yang harus tarung sama kuntilanak gondrong ini. Bang Jono aja yang duluan dan gue yang ngasih skor. Yar, Bang Jono ngamuk. Suara tertawa itu semakin menggema di mana-mana. Ivan memejamkan mata, mulutnya berkomat-kamit sebentar, lalu meletakkan kedua tangannya ke dada. Beberapa detik kemudian keluar cahaya berwarna kekuning-kuningan dari kedua telapak tangannya. Secepat kilat Ivan mengempaskan sinar itu ke arah pocong Saropa tadi. Terdengar suara ledakan yang dahsyat. Kami bertiga sampai terkaget-kaget. Udin yang paling penakut langsung lompat naik ke punggung Bang Jono. Terdengar jeritan memilukan diiringi dengan bau gosong seperti daging terbakar. Jarak sekian menit suasana kembali hening. Angin kencang yang semula hadir menggoyahkan dahan-dahan pohon mulai kembali tenang. Untuk sementara aman Bang Parman. Dekatkan diri pada Sang Pencipta. Insya Allah Saropa tidak akan kembali menerormu, nasihat Ivan. Dan untuk abang berdua, jangan pernah takut sama jin terkecuali kepada Allah SWT. Gua kagak takut sama pocong, cuman ngerendahin diri aja karena sebagai temen kita mesti kompak. Takut satu takut semua, kabur satu lari barengan, jawab Udin setengah berbisik lalu tersenyum menyeringai biar terkesan sedikit sadis seperti yang di film-film Hollywood. Meski terkadang menurut kacamata yang lihat, seringainya kagak sadis-sadis amat, malah terkesan kayak orang lagi ngenes. Somplak lu karung beras, teriak Bang Jono gemes. Saya cekikikan. Ivan tersenyum berwibawa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.